Ida. Uridu an nas'alakunna an darsinal madi. Sebenarnya pelajaran 11 ini adalah pelajaran yang paling sedikit, mungkin pelajaran 12 juga, istilahnya kayak pelajaran hiburan saja sebenarnya. Tapi domir sebenarnya pelajaran intinya hanya di pelajaran 10 gitu ya. Kita sudah jadikan PR, bagi yang belum silakan saya tunggu pokoknya. Banyak sekali yang mau PR mepet-mepet ya nggak apa-apa lah karena mungkin punya kesibukan. Tapi yang belum saya mohon untuk segera dikumpulkan PR hafalan kosakata pelajaran 10 nanti menyusul nggak apa-apa Bu ya. 11 12 itu silakan menyusul. Jadi nggak perlu disuruh nanti menghafal kosakata pelajaran 12 nggak perlu. Jadi ini adalah mungkin sedikit ya kosakatanya sedikit dan belajarnya sedikit, jadi ya nggak usah menunggu pengajarnya dikasih tugas gitu ya. Kalau untuk menghafal domir, nah menghafal domir memang banyak ya, tapi itu juga harus dikumpulkan secepatnya dari mulai domir munfasil dan domir mutasil. Domir mutasilnya kemarin yang kita hafalkan mutasil dengan kata benda apa, Bu? Ada yang tahu? Kitabun. Nah, kitabun, sahih. Jadi domir ini harus bergabung dengan kata benda kitab. Gitu, Bu ya. Cara menghafalnya gimana? Ada dua cara untuk menghafal domir ya. Boleh langsung digabung. Huwa kitabuhu, huma kitabuhuma, hum kitabuhum, dan seterusnya. Itu langsung digabung antara domir munfasil dengan domir apa, Bu? Muttasil. Nah, boleh juga terpisah. Misalkan, huwa huma hum. Ini domir munfasil dulu ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini untuk yang munfasil. Kalau yang mutasil, kitabuhu kitabuhuma kitabuhum, kitabuha kitabuhuma kitabuhunna, kitabuka kitabukuma kitabukunna. Nah, atau kitabukum ya. Kitabuka kitabukuma kitabukum, kitabuki kitabukuma kitabukunna, kitabi kitabuna. Jadi itu Bu ya. Boleh langsung digabung antara domir munfasil dan domir mutasil, boleh terpisah. Yang penting senyamannya Ibu. Bahkan, Ustadz saya ingin hafalkan dengan cara dua-duanya. Wah, itu lebih baik, lebih bagus lagi biar lebih lancar lagi. Ya nggak Bu? Ya, jadi saya tunggu secepatnya. Saya tunggu secepatnya. Kalau bisa hari ini sudah menyetorkan semuanya di domir. Ustaz, kan di pelajaran 10 domirnya cuma 5, Ustaz. Kok di sini banyak sekali? Nanti biar tidak apa? Tidak kaget ketika di pelajaran seterus-terusnya, di pelajaran misalkan di semester 2 atau di semester 3 itu pasti bahas tentang domir juga. Pasti ada yang berkaitan dengan domir. Makanya fondasinya dari awal, mumpung masih semester pertama, yang namanya semester pertama itu adalah semester yang paling semangat di antara semester yang lainnya. Insya Allah Bu ya, paling semangat. Tapi insya Allah semester 2, 3, dan 4, dan seterusnya lebih semangat lagi ya. Tapi ya harus lebih semangat lagi. Tapi memang kenyataannya semester pertama ini paling semangat. Insya Allah. Gitu Pak ya. Harus disetorkan secepatnya. Baik. Domir apa saja yang dibahas di pelajaran 10? Ada yang tahu? Hanya domir yang mufrad saja ya. Tidak ada yang jamak, tidak ada yang musanna. Mufrad saja, yang satuan saja. Domir yang satuan saja tahu Pak Bu? Ada huwa. Terus apa lagi Bu? Selain huwa apa? Iya, terus apa lagi?
Iya, terus yang Ana. mukhotob dulu. Anta. Ya. Ana. Anta. Anta. Oh, Kemudian anta. anti. Anti. Ti. Kemudian satu lagi apa? Ana. Ana. Ahsan benar. Jadi hanya 5 saja yang kita bahas. Bahkan dikurangi kalau yang di PR-nya, dikurangi anti Bu ya. Kalau yang di PR tulisnya itu, ya kan? Anti tidak ada kan? Adanya ana, kemudian kita buka, kemudian kita buhu, kita buha. Jadi hanya 4 saja kalau yang ada di PR. Nah, itu seringkali PR-nya itu masuk ke dalam ujian. Jadi mohon diperbaiki jika ada yang salah. Coba kita bahas saja dulu Bu ya PR-nya. Mau dibahas sekarang PR-nya Bu? Boleh Ustaz. Gak apa ya, bahas ya. PR tulisnya yang kemarin. Kalau yang belum mengerjakan silakan disimak. Kalau yang belum ya pokoknya yang belum silakan disimak mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang sudah mengerjakan silakan dikoreksi jika ada yang salah. Terutama dalam tulisan. Biasanya tulisannya ada yang salah. Biasanya. Mbak, saya buka pelajaran 10. Baik. Saya share screen lagi, Bu ya. Pelajaran 10. Coba halaman berapa itu? Tamrin 5. Halaman berapa, Bu? 111. Tamrin 5 halaman berapa? 11. Halaman berapa? 111. 111. Nah, iftahna fi sofatil mi'ati wal hadiyati wal hadiyata asyara. Wal hadiyata asyara. Dibuka halaman 111. Sudah dibuka? Kalau udah kita baca dulu perintahnya apa ini? Coba dibaca. Apa ini? Adifil. Adifil Lu. sama Adifil asma Asma al-adiyata ilal mutakallimi ini Elimi wal mukhotabi wal ghaibi wal ghaibati kama wa muwaddahun bil misali. Apa artinya? Adif al asma. Nah, mudhofkanlah isim-isim kata-kata ini ke domir mutakalim. Domir mutakalim berarti ana Bu ya. Terus domir mukhotob berarti domir mukhotob itu apa? Anta. Wal ghaib. Domirul ghaib itu apa? Huwa. Wal ghaib atau domirul ghaibati itu sama dengan apa? Hiya. Kama huwa muwaddahun fil mithal. Qolamun hada qolami, hada qolamuka, hada qolamuhu, hada qolamuha. Nah, yang enggak ada di sini domir apa, Bu? Domir anti, ya kan? Jadi dikurangi satu domir di dalam tamrin ini. Baik. Coba dari Bu Anita, kitabun. Jadinya apa, Bu? Satu orang 2 nomor ya, biar lebih cepat. Hada kitabi. Nah, kitabi tulisannya seperti yang ada di kaidah. Gampang ya, kitabi terus hada. Hada kitabuka. Kita buka ahsanti terus. Hada kitabuhu. Ada kitabuhu terus.
Hadza kitabuha. Ada kitabuha. Ahsanti. Terus nomor 2 selanjutnya masih Bu Anita. Sarirun menjadi apa? Hada. Hadza sariri. Nah, tulisannya gimana sariri? Ya-nya terpisah ya. Sariri. Gitu. Ini tulisannya sariri. Karena ro nggak bisa digabung dengan. Terus selanjutnya. Maksudnya setelahnya ya. Kalau sebelumnya. Hadza sariruka. Hadza Nah, sariruka. sariruka juga kafnya Bisa. terpisah. Terus selanjutnya. Hadza sariruhu. Ada sariruhu. Santi. Terpisah juga ya. Hak. Bisa jadi bulat. Terus. Hadza hadza sariruha. Sariruha. Jadi haknya kasih alif. Haknya seperti mata. Sariruha. Ismun. Silahkan. Adinda. Ismun dan Mindilun. Jadinya apa? Fadali. Adinda. Hadira Adinda. Halo, Adinda, Adira. Oh, nggak ada. Ada. Halo, mungkin lagi. Bu Gayo, tafadhali. Ya Ustadz. Ismon sama Mindilun, Hada. tafadhali. Hadas, langsung aja testing. Hadas. Ismun. Apa Bu? Hadas. Hadas. Mi. Hadas. Mi. Hadas mi, langsung nyambung ke ya. Hadas mi. Terus selanjutnya. Hadas. Kemudian hadas muka. Ahsanti. Muka. Lanjut. Hadas muhu. Hadas muhu. Terus terakhir yang dari ism. Hadas muha. Muha. Lanjut Mindilun. Mindilun. Hada mindili. Hada Lam. mindili. Ya, lam bisa menggabung huruf yang lainnya. Berarti mindili itu harus gabung dengannya. Mindili. Seperti ini tulisannya. Terus selanjutnya. Hada min. Hada mindiluka. Mindiluka. Lam juga menggabungkan kaf ya. Mindiluka. Terus. Hada. Hada mindiluhu. Mindilu. Terus terakhir. Hada min. Hada mindiluha. Ada mindiluha. Ahsanti. Terus ibnun sama sayyaratun. Coba Bu Arti, tafadhali. Ibnun dengan sayyaratun. Ibnun ya. Haza ibnin. Langsung Ibni. aja. Haza Ba'ni. ibni. Ba'ni. Hah? Langsung ke bak. Hadza ba'ni. Haza beni. Haza beni. Haza Terus? betuka. Nuka. Hadza ba'nuka. Haza benuka. Haza Terus? benuha. Haza benuhu. Oh, iya betul. Terus Haza terakhir? nuha. Nuha. Ini juga nyambung semua ya. Ibnun. Nun bisa nyambung ke domir. Nun. Kemudian miftah sayyaratun. Nah, taknya berubah ya otomatis ya. Silakan. Saya hadihi ya. Pakainya hadihi. Hazi. Jadi Hazihi.
hazihi sayyarati, hazihi sayyaratuka, Sayyaratuka, betul. hazihi sayyaratuhu, Hadis sayyaratuhu. Terakhir. hazihi sayyaratuha. Hadhihi sayyaratuha. Nah, jadi kayak tak biasanya. Kayak tak biasanya nyambung ke huruf yang lainnya. Miftahun dan yadun. Nah, silakan. Bu Tri. Fadilah Bu Tri. Alhamdulillah. Tadi Ustaz. Miftahun dan yadun. Ha bisa nyambung ke huruf yang lain ya. Berarti apa? Hada Oh, mif. Ada miftah. Miftahi ya Ustaz. Ya, miftahi. Aksanti. Terus? Miftahi. Ada miftahuka. Aksanti. Ada miftahuhu. Ada miftahuha. Ini bisa nyambung ke haknya, bisa nyambung ke semua domir. Terus, kalau yadun gimana? Pakainya hadihi ya. Berarti Hadihi. gimana? Hadihi ya. Hadihi. Yadihi. Yadihi. Jadi, kalau yadi itu tidak bisa nyambung ke dal domirnya. Terus, hadihi ya. Yaduka. Yaduka. Sahih. Yaduka. Hadihi. Yaduka. Hadihi. Setelah Yadihu. yaduhu. Yaduhu. Oh, yaduhu. Terus, setelah Yaduhu. Hadihi. Yadiha. yaduhu. Kok yadi terus? Yaduha. 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 Ya, nggak berubah ya. Harokat dari yadun, yadu, tetap yadu terus. Yaduka, yaduku, yaduha. Sampai sini ada pertanyaan? Yang belum silahkan menyusul ya. Yang belum silahkan menyusul. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke pelajaran 11. Oh gitu, baik. Yakin nggak ada pertanyaan? Baik. Kita ke pelajaran. Ustadz, Ya. kedengeran nggak ya suaraku ya? Ya, Ustadz, kedengaran. Ustadz mau nanya yang tadi yang mindilun itu yang belakangnya H disambung ya Ustadz? Yang belakangnya apa, Bu? Mindilun H. kan? H. Iya. Bisa Mindiluha. mindiluha. Ya, semua domir bisa digabung. Sekelam. Oh, itu Ya. lamnya nyambung ke H ya? Ya, pasti bisa. Karena lam itu Oh, bisa menyatukan huruf setelahnya. Beda sama dal sama ro. Kalau dal sama ro tidak bisa menyambung setelahnya. Oh iya baik Ustaz. Jadi kalau sariruka domirnya nggak gabung dengan huruf ro, gitu ya. Oh iya. Kalau yadun juga, yadi yaknya terpisah dengan dal. Maksudnya nggak nyambung hurufnya. Oh, Yaduka, yaduhu. Nah, Yaduka. Oh, jadi dia domirnya terpisah dengan dalnya. Ada pertanyaan lain? iya, baik, Ustaz. Ustaz, Sudah, Ustaz. tanya Ustaz. Ada? Ya, tafadhol. Kalau yang terakhir tuh yang kita buha itu hanya hak yang mata itu semuanya terus kasih alif ya Ustaz ya. Kita buha, kenapa kita buha, Bu? Maksudnya cara menulisnya itu kasih alif panjang ke atas ya kita buha gitu kan. Ya, kalau untuk domir hiya, iya Bu, harus dikasih alif. Kita buha, sariruha, qalamuha, yaduha, mindiruha, iya harus dikasih alif. Harus dikasih alif. Itu adalah bentuk domir mutasilnya dari apa? Domir hiya. Makanya dia ada satu paket. Harus dikasih apa, Bu? Alif. Ada lagi pertanyaan? Udah, Ustaz.
Kalau nggak ada, kita langsung ke pelajaran 11. Ad-darsu al-hadiya asyara. Pelajaran ke-11. Mada sanadrus fihi. Apa yang kita akan bahas di dalamnya? Nah, fihi mabahasani. Di dalamnya ada 2 pembahasan utama, yaitu fi domiril ghaib haul ghaibi wal ghaibati. Jadi fi ditambah domir ghaib yang namanya haul ghaib sama haul ghaibah. Maksudnya gimana? Nanti bisa fi, misalkan kok ditambahkan seharusnya hu, Bu ya. Tapi karena sebelumnya ya'ul mutakalim, nanti kita bahas insyaallah penyebabnya apa. Jadi fihi sama fiha. Kalau haul ghaib fihi, kalau haul ghaibati fiha. Itu Bu ya. Nanti kok bisa berubah jadi kasroh? Seharusnya kan hu. Kayak qalamuhu, yaduhu, mindiluhu, ya kan? Tapi kok sebelumnya fi kok berbeda? Nah, nanti kita bahas. Ya'ul mutakallimi murajaah. Jadi di sini kita murajaah yang namanya ya'ul mutakallim. Seperti apa? Ya, yadi, kolami, maktabi, mindili. Nah, itu adalah diakhiri dengan apa, Bu? Ya'ul mutakallim. Seperti itu. Selanjutnya, kita bahas satu persatu dari kaidah fi domiril fi ditambah domiril gaib. Fi ditambah huwa menjadi fihi. Nah, dilihat. Kalau sebelum-sebelumnya domir muttasil dari huwa itu adalah hu kan, Bu? Iya nggak, Bu? Iya apa ya? Domir muttasil dari huwa itu bentuknya hu kan, Bu? Atau hu gini. Iya nggak, Bu? Iya, Halo? ya Ustaz. Nah, kayak ya duhu bentuknya seperti ini, hu yang bulat. Kalau kalau mindiluhu bentuknya lonjong seperti ini. Pokoknya nyambung lah huruf ke huruf sebelumnya. Nah, terus, nah kok di sini bisa menjadi hi? Nah, syaratnya ada 2, Bu ya. Hu berubah menjadi hi itu ada 2 syarat. Yang pertama sebelumnya ya sukun, yang kedua sebelumnya kasroh. Silakan ditulis. Jadi hu berubah menjadi hi, ini berubah jadi hi ya, dua-duanya. Itu ada 2 syarat. Yang pertama sebelumnya ya sukun, yang kedua adalah harokat kasroh. Kalau ini yang mana, Bu? Syarat pertama atau yang kedua? Kalau yang fihi. Syarat yang dua-duanya. Yang Karena ya sukun, Ustaz. Nah, syarat yang pertama yaitu ya sukun ya. Syarat yang kedua apa, Bu? Sebelumnya Kasroh. Misalkan di surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Haknya itu adalah domir hu, Bu. Wa malaikatihi kan sebelumnya tak kasroh kan. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya enggak, Bu? Nah, itu adalah syarat kedua, yaitu sebelum hak domir itu harokatnya apa, Bu? Kasroh. Kenapa demikian? Karena untuk menyelaraskan dalam pengucapan. Kalau kita tetap hu ya enggak, ya istilahnya apa ya? Susah. Fihu kan susah. Lebih bagus kan fihi. Kalau misalkan wa malaikatihu. Lucu kan, Bu? Tihu. Nah, yang lebih mudahnya apa? Wa malaikatihi. Kalau wa kutubihi kan susah. Ya kan? Lebih bagusnya apa? Wa kutubihi. Nah, ini sebenarnya nggak ada secara tertulis, teori secara tertulis di dalam Durusul Lughah, tapi kita bahas nggak apa-apa. Jadi syarat apa, Bu? Domir hu yang domir muttasil hu ada yaitu hu
bisa berubah harokatnya menjadi kasroh apa? Karena penyelarasan dari ucapan ya. Yaitu syaratnya yang pertama adalah sebelumnya ya sukun. Nah, harus ya Bu ya yang sukun. Kalau misalkan nun sukun gimana Ustaz? Ya nggak berubah, tetap hu. Misalkan minhu ya kan? Minhu. Nah, tetap dia pakai domah, nggak mungkin menjadi minhi, nggak bisa. Ya. Yang harus sukun apa Bu? Huruf apa? Ya. Ya, Ya, sukun dan sukunnya kasroh. harus ya. Dan yang kedua syaratnya apa? Sebelum haknya itu adalah kasroh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Fi tambah huwa adalah fihi. Walaupun memang pada dasarnya adalah fihu, tapi untuk menyelaraskan pengucapan dan mempermudah dalam ucapan itu haknya berubah menjadi kasroh. Fihi. Terus selanjutnya. Di sini ada contoh al-masjidu fihi imamun. Apa artinya, Bu? Al-masjidu fihi imamun. Masjid. Masjid. Di dalamnya ada imam. Ya, ada imam. Baik, naqra jama'atan. Al-masjidu fihi imamun. Ayo. Al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Baik. Nah, sekarang ke fi ditambah hiya. Tetap fiha. Nah, kalau domir ha dari hiya, domir mutasil dari hiya itu adalah ha. Selamanya nggak bisa berubah harokatnya, ya. Nggak ada penyelarasan dari ucapan, nggak ada. Jadi dia tetap ha terus selamanya. Mau ketemu ya sukun, mau ketemu sebelumnya kasroh, dia tidak berubah sama sekali. Beda sama hu tadi. Beda sama hu yang tadi. Jadi ha ini beda Bu ya, sama dengan hu. Jadi fi ditambah hiya sama dengan fiha. Seperti kolamun ditambah iya kolamuha. Gitu ya. Ini namanya domir muttasil. Nah, contoh di sini apa? Al-haqibatu fiha kolamun. Apa artinya Bu? Ma makna hadil jumlah? Al-haqibatu fiha Ada di dalamnya ada pena. pena. Tas di dalamnya ada pena. Nah, bedanya apa Bu? Fihi dengan fiha. Kalau hi tadi kembalinya ke yang benda mudzakkar Bu ya. Nah, hi kembalinya ke benda yang mudzakkar. Di dalamnya maksudnya apa? Di dalam masjid. Kembalinya ke masjid. Nah, kalau fiha ini di dalamnya, tapi nyanya kembali ke mana? Ke benda yang mu'annas, yaitu apa? Al-haqibatu. Gitu Pak ya? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi fihi itu untuk domir mudzakkar, kembali ke mudzakkar. Kalau fiha itu kembali untuk apa? Benda yang mu'annas. Benda yang mu'annas. Benda yang mu'annas. Misal al-haqibah, misalkan maga haqibati. Misalkan kita tanya, maga fil haqibati, misalkan kalau kita jawab, boleh kita jawab fil haqibati, misalkan qalamun wa kitabun dan lain sebagainya. Tapi kalau ingin kita ganti dengan kata ganti, gimana Bu? Fihi atau fiha? Mada fil haqibati, berarti kita ganti dengan kata ganti apa? Fihi atau fiha? Fiha. Fiha qalamun wa kitabun. Nah, terus wa mistoratun dan lain sebagainya. Jadi di sini harus sesuai apa Bu? Domir jenisnya. Dia domir untuk mudzakkar atau domir untuk mu'annas. Dan harus juga Bu ya, harus diperhatikan mudzakkar mu'annasnya. Misalkan di Al-Qur'an banyak Bu ya. Misalkan tentang surga misalkan.
Minta tihal anharu khalidina fiha. Hanya kembali ke mana, Bu? Mu'annas. Kita belajar praktek di Al-Quran biar kita bisa mentadaburi sedikit walaupun cuma 10% melalui dengan bahasa Arab kita di Durusul Lugha itu lebih baik daripada enggak tadabur sama sekali, Bu ya. Walaupun tadaburnya masih segi dalam bahasa, walaupun belum sedalam segi tafsir, yaitu ya pasti ada pahalanya, Bu. Pasti ada pahalanya. Amin. Beda sama tidak atau buta sekali dengan bukan bacanya, tapi buta dengan bahasa Arab tersebut. Nah, itu beda sekali. Gitu, Bu ya. Maksudnya minta tihal anharu khalidina fiha. Fiha hanya kembali kemana, Bu? Ada yang tahu? Mu'annas ya tuh Ustaz. Masnya yang mana? Ha. Jannati. Bukan. Anharu khalidina fiha. Jadi al-anharu khalidina fiha. Boleh ke anhar atau boleh ke jannah ya? Saya juga masih tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Oh, boleh. Ya, ke jannah bisa. Ke jannah. Ahsan. Jadi fiha di situ adalah kembalinya ke jannah. Karena apa? Ya, tidak ada suatu kekalahan selain di jannah kecuali kalau dia bukan muslim, dia pasti masuk neraka selamanya. Kalau orang muslim masuk neraka, nggak mungkin kekal. Kita harus pastikan gitu, Bu ya. Kecuali kalau memang di dalam diri ada kemunafikan misalkan. Dia muslim tapi munafik. Munafik maksudnya munafik dengan i'tiqad. Secara dohir dia muslim tapi secara sembunyi-sembunyi dia kafir misalkan. Dia pasti masuk neraka selamanya. Tapi kalau muslim dia masih berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah. Nah, itu kalau kalau masuk neraka, tidak mungkin kekal. Gitu, Bu ya? Bisa dipahami? Nah, tapi kalau sudah masuk surga, ya pasti kekal. Gitu ya. Baik. Nah, jadi di sini fihi, hi untuk kembali ke domir mudzakkar, kalau fiha untuk kembali domir khusus untuk mu'annas. Kemudian pembahasan terakhir di pelajaran ini yaitu ya'ul mutakalim. Ya'ul mutakalim itu apa, Bu? Ya sukun yang biasa kita terapkan di sini. Kitabun tambah ana kitabi. Ustaz, kok sebelum ya sukun kenapa kok kasroh terus? Kenapa? Ya sama kayak tadi fihi, terus ada juga kitabihi usulihi, itu untuk penyelarasan suatu ucapan, Bu ya. Jadi sebelum ya sukun itu harus kasroh, itu untuk penyelarasan saja. Biar kita mengucapkan itu lebih mudah. Misalkan kalau kita baca kitabui, kan susah, Bu ya. Kolamui, kan susah. Atau baitui, lebih susah lagi. Maka untuk memudahkan dalam pengucapan, kita harus mengganti domah tersebut dengan kasroh. Karena ketemu ya mutakalim atau ya sukun. Gitu, Bu ya. Jadi itu hanya penyelarasan saja, dia pakai kasroh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke maqalah tentang baiti. Tentang baiti. Apa artinya baiti? Rumahku. Ada domirnya itu, Bu. Rumahku. Ya betul, ada ya. Ya, ada ya mutakalimnya, rumahku. Taib ana akralakunna awalan wa antunna tasma'na wa tawbitna dokton kamilan. Saya baca seluruh makalah di sini. Ibu-ibu silakan menyimak dan mengharokati yang lengkap. Siap, Bu ya? Harus siap. Hada baiti. Silakan diharokati. Ini harokatnya
Luar biasa nih, dihilangin. Hampir semuanya dihilangin. Sudah? Hada baiti. Sudah ya? Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Sudah? Kita belajar mengharokati cepat, Bu ya. Sudah belum? Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Sudah? Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Sudah? Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Terus fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Terus selanjutnya wamirwahatun jamilatun. Wamirwahatun jamilatun. Sudah? Hada sariri wa hada kursiyi. Hada sariri wa hada kursiyi. Kursiyi. Sudah? Wa hada maktabi. Wa hada maktabi. Terus selanjutnya. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Sudah? Haqibati tahtal maktabi. Haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Sudah? Nafidatu ghurfati maftuhatun. Sudah ya? Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi. Selanjutnya apa ya? Ghurfatu akhi kabirun. Ghurfatu akhi kabirun. Wa ghurfatu ukhti. Wa ghurfatu ukhti
saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ya? Udah ya? Lanjut. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Terus wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Matbakhi. Pokoknya sukun ya. Matbakhi. Lanjut. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Tapi kalau dibaca seterusnya, li akhun wahidunismuhu usamatu. Gitu ya. Li akhun wahidunismuhu usamatu. Wali ukhtun wahidatun. Nah, tapi kalau disambung wali ukhtun wahidatunismuha. Wali ukhtun wahidatunismuha su'adu. Lanjutnya abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ya, fitil kal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu ummi. Afwan. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Intahatil maqala. Intahatil maqala. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kita baca sama-sama, Bu ya, biar lebih tahqiq lagi, lebih bisa memastikan apakah ada harokat yang salah atau tidak. Baik. Nakra jama'atan karena ba'di. Baiti dari judulnya, Bu ya. Baiti. Ayo. Baiti. Ada baiti. Ayo. Baiti amamal masjidi. Ayo. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Ayo. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Ayo. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Ayo. Hadhihi ghurfati.
Fiha nafidatun kabiratun. Ayo. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Ayo. Wa mirwahatun jamilatun. Ada sariri. Ayo. Wahada kursiyi. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Wahada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Ayo. Sa'ati Tabi. wa haqibati tahtal maktabi. Ayo. Wa Haqibati Tabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Ayo. nafidatu ghurfati maftuhatun. Naam. Hadhihi ghurfatu akhi. Ayo. Hadhihi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ayo. Ghurfatu akhi kabirun. Ayo. Ghurfatu akhi kabirun. Salah ya. Kabiratun. Coba diulangi. Ghurfatu akhi kabirun. Ayo. Ghurfatu akhi kabirun. Naam. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ayo. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ayo. Ghurfatu akhi amama ghurfati. wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Ayo. Wa Ghurfatu li akhun wahidun ismuhu usamatu. Ayo. Li akhi wahidun ismuhu usamahu. wal wahidatun ismuha su'adu. Ayo. Wali wahidatun ismuha su'adu. Tanwin. Su'adu karena nama perempuan. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ayo, abi wa ummi fi ghurfatil kabirati. ana uhibbu abi wa ummi. Ayo. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ayo. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Masyaallah, barakallahu jami'an, qiraatukunna mumtazah. Ya. Saya langsung jelaskan ya. Baiti, ma mana baiti judulnya?
Rumahku. Rumahku. Nah, di sini ada benar nggak Bu? Baiti. Ada. Ustaz. Mutakallim. Ya Nah, mutakallim. ya-nya dinamakan apa? Yaul mutakalim. Yaul mutakallimi. Nah, di sini domir apa Bu? Munfasil atau mutasil? Munfasil. Kok munfa? Munfasil. Apa? Munfasil. Ustaz. Mutakallim. Mutasil. 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 Pakai Ya, tahu mutasil. ya. Nah, bergabung dengan kata benda baitun ya. Dia dinamakan domir apa? Mutasil. Ada baiti. Artinya ini Ini rumahku. masih ketemu ya mutakalim tadi sama ya domir mutasil. Baiti amamal masjidi. Artinya rumahku Di depan masjid. benar ya? depan masjid. Apakah amama termasuk harfu jar, Bu? Bukan. Ah, masjidi ini majrur kenapa? Al masjidi. Kenapa di majrur? Sebelumnya kasrah. Kan nggak ada harfu jar. ada amama itu. Kasroh. Ada amama Ustaz sebelumnya. Nah, setelah amama itu apa? Mudhofun ilaihi. Masjidi kenapa majrur? Alasannya apa? Mudhofun ilaihi. Mudhofun. Itu. Nah, semua mudhofun ilaihi harus apa, Bu? Majrur. Harus majrur gitu ya. Jadi alasan setelah amama, setelah tahta. Nah, itu majrurnya kenapa? Karena mudhofun ilaihi. Gitu ya. Dipahami? Terus, baiti jamilun. Apa artinya? Baiti jamilun. Rumahku bagus. Rumahku bagus. Indah ya. Nah, rumahku indah, bagus. Rumahku indah. Kalau di sini, mana kita harus bisa tentukan juga. Nama juga kalimat harus kita, ini kalimatnya rata-rata semuanya adalah terdiri dari mubtada dan khobar, Bu ya. Nah, di mana mubtadanya? Baiti jamilun. Mana mubtadanya? Baiti. Nah, baitinya ya. Mubtada jamilun sebagai apa? Khobar. Khobar. Nah, sekarang fihi hadiqatun shagiratun. Apa artinya? Fihi hadiqatun shagiratun. Di dalam Ada taman kecil. Di dalamnya ada taman kecil. Nah, ini hi kembalinya kemana? Baiti. Oh, Masya Allah. Nah, dari kembalinya ke rumah yang tadi ya, di dalam rumah ya maksudnya. Di dalamnya atau di dalam rumah itu ada apa? Ada taman yang kecil. Nah, mana mubtada'nya, Bu? Fihi hadiqatun shagiratun. Mana mubtada'nya? Yang tahu? Keterangan tempat tidak boleh jadi mubtada. Keterangan tempat harus khobar. Berarti mana mubtada? Hadiqatun. Hadiqatun. Sebagai apa, Bu? Fihi sebagai apa? Kedudukannya? khobar. Khobar ya. Jadi semua keterangan tempat fihi atau fiha atau fil masjidi amamal baiti, pokoknya yang menunjukkan tempat itu harus apa, Bu? Menjadi Khobar. Mau di awal kalimat atau di akhir kalimat itu pasti khobar gitu ya. Di sini berarti hadiqatunnya mubtada, fihinya khobar. Terus shagiratun jadi apa dong?
Nah, Khobar juga. Ustaz. tun. Oh, naktun. Ayo. Naktun. Tadi kotuna berarti selain khobar dia sebagai apa? Man'ut. Nah, apa itu man'ut? Masih ingat nggak? Yang selalu diikuti. Kalau naktun apa, Bu? Yang mengikuti. Yang mengikuti. dari berapa hal? Mengikuti dari berapa hal? Apa saja mengikutinya? Kalau di sini apa saja? Mu'annas. I'rabnya apa, Bu? Mana? I'rabnya apa? Ada ta'amar bukannya. Oh, ya. Ya. Oh, berarti terus kalau ada tanwin berarti apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakiroh. Nakiroh. Nakirah. Nggak ada alnya ya. Semuanya nggak ada alnya berarti nakirah. Terus yang terakhir, pasti mufrad. Yang kita pelajari pasti apa, Bu? Mufrad. Dari segi adat. Terus, hadhihi gurfati. Apa artinya? Di kamar. Ini kamarku. Ini kamar. Kamarku. Sorry. Mana muktadanya? Hadhihi. Kabarnya gurfati. Berarti. Fiha nafidatun kabiratun. Di sini ada domir. Mana, Bu, domir? Ha. Kabarnya kemana? Di sini fiha. Berarti. Kabarnya gurfa. Makanya pakai domir apa, Bu? Dakar itu. Yang mu'annas ya. Nah, karena gurfahnya berarti kata gantinya harus apa, Bu? Mu'annas, yaitu ha. Nah, muktadanya mana? Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya ada jendela yang besar. Yang besar. Jendela saja. Muktadanya mana? Nah, Nafidatun. selain muktada, dia sebagai apa, Bu? Man'ut. Man'ut. Naktunnya mana naktunnya? Kabiratun. Kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Ma makna hadil kalimah? Hadihil kalimataini. Hatani kalimataini. Hata, ya. Dua kata ini apa artinya? Mirwahatun jamilatun. Kipas. Apa sih Ustaz? Kipas ya. Kipas. Dan Apa? kipas anginnya cantik. Kipas Kipasannya bagus. Kipas angin, Masya Allah. Kipas angin yang bagus. Nah, yang indah, yang bagus saja, yang bagus. Hada sariri wa hada kursi wa hada maktabi. Ma mana? Ini meja. sariri. Ini ranjangku. Keranjangku. Ini Kursi. Kursi dan mejaku. mejaku. Mana dompet di sini? Semuanya apa, Bu? Yaul mutakal. Dompet. Mutasil. Mutasil. Walaupun di sendiri seakan-akan terpisah hurufnya, Bu ya, tapi kita anggap sebagai apa? Mutasil karena masih bergabung dengan kata benda sarilun, walaupun secara penulisan memang terpisah ya antara ro dengan yaul mutakalim. Terus saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Apa artinya? Jam tanganku, jamku, pena dan pena dan bukuku di atas meja. Dan bukuku. Nah, jangan lupa buku di atas meja. Ahsan benar. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Dan tasku di bawah meja. Al-maktabi. Kenapa dia majrur? Nah, kayak masjidi tadi. Karena mudhafun ilaih. Masya Allah.
Terus nafidatu ghurfati maftuhatun. Apa artinya? Jendela Jendela kamarku terbuka. terbuka. Nah, lihat di sini. Jendela kamarku maftuhatun terbuka. Nah, di sini ada dua mudhofun ilaih dan ada dua mudhof. Silahkan sebutkan. Ada yang tahu? Nafidatu ghurfati itu ada dua. Mudhofnya nafidatu. Alim. Nafidatu. Mudhof yang pertama di kata nafidatu. Ya, nafidatu ya. Ini mudhof yang pertama. Ghurfati itu kan terdiri dari dua kata, Bu ya. Ada ghurfatu sama yaul mutakalim. Ya enggak, Bu? Nah, kalau sebelum bergabung dengan yaul mutakalim, ghurfatu berarti dia ada dua posisi, dia ada dua kedudukan. Dia disandarkan oleh nafidah. Ya kan? Jadi dia mudhofun ilaih. Ilaih dari apa? Nafidah. Ya kan? Kemudian dia menyandarkan yaul mutakalim, otomatis di sini dua kedudukan. Nah, yaul mutakalim mudhofun ilaih saja. Gitu, Bu ya. Jadi ghurfatu di sini ada dua kedudukan. Yang pertama, apa, Bu? Dia Mudhofun ilaih. disandarkan oleh nafidah ya. Ya kan? Mudhofun ilaih. Kemudian dia menyandarkan juga apa? Yaul mukalim. Kemudian yaul mutakalim pasti apa, Bu? Jadi mudhofun ilaih. Kalau tadi ghurfatu tadi menyandarkan yaul mutakalim berarti dinamakan apa, Bu? Mudhof saja karena dia menyandarkan yaul mutakalim. Nah, gitu ya. Berarti ghurfatu di sini ada dua kedudukan, mudhofun ilaih dan mudhof. Yaul mutakalim mudhofun ilaih. Otomatis mudhofun ilaih ada dua, mudhofnya juga ada dua. Nah, coba kita nggak pakai yaul mutakalim misalkan. Misalkan ada contoh lain selain pakai domir misalkan. Selain pakai domir. Nafidatu ghurfati misalkan punyanya Muhammadin. Nah, apa artinya, Bu? Nafidatu ghurfati Muhammad. Jendela kamarnya Muhammad, ya kan? Saling menyandarkan di sini. Nafidatu ghurfati Muhammadin, jendela kamarnya Muhammad. Nah, nafidatu sebagai apa, Bu? Mudhof. Nah, berarti ghurfati di sini awalnya apa? Dia disandarkan oleh nafidah berarti mudhofun ilaih. Kemudian dia menyandarkan Muhammad berarti menjadi apa? Pasti apa, Bu? Ilaih. Nah, berarti di sini kalau kita hitung berapa mudhof di sini? Ada dua. Mudhof. Mudhofun ilaihnya ada berapa? Ada dua juga. Ya kan? Mudhofun ada dua. Dan mudhofun ilaihnya ada dua juga. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi mudhofun ilaih aja bisa tidak terhitung, Bu ya. Bisa dua, bisa tiga, karena saling kepunyaan. Misalkan bisa lebih lagi, misalkan miftahu sayyarati ummu, misalkan ummu Abbasin. Nah, umi afan. Miftahu sayyarati ummi Abbasin. Nah, ini berarti sama-sama ada tiga ini, Bu. Mudhofun ilaih tiga, mudhofnya ada tiga juga. Gitu, Bu ya. Ya, itulah bahasa Arab, Bu ya. Kita harus tahu kedudukan kata per kata, Bu ya. Kita harus tahu. Nah, di sini maftuhun sebagai apa, Bu? Maftuhatun sebagai apa kedudukannya? Dia sebagai apa? Penjelas. Nah, menjelaskan apa dia? Maftuhatun, apa yang terbuka dia? Jendela.
Jendela. Tapi otomatis selain mudhof dia juga sebagai mubtada, nafidahnya mubtada dan dia sebagai apa? Mudhof. Maftuhatun berarti apa, Bu? Khabar. San. Terus hadhihi ghurfatu akhi. Nah, dan ini apa? Ini kamarnya siapa, Bu? Kamarnya saudara laki-laki itu. Laki. Nah, saudaraku saja karena saudara pasti laki-laki, saudari perempuan. Ini saudaraku. Wadil ghurfatu ukhti dan ini kamar saudari. Saudariku. Nah, biar lebih simpel, Bu, ya, untuk mengartikannya. Jadi enggak saudara laki-laki, saudara perempuan, tapi saudari, saudara gitu aja. Saudaraku. Dan terus yang kedua watil ghurfatu ukhti dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar. Nah, kabiratun ini menjelaskan apa, Bu? Kamar. Nah, kamarnya Kamarnya ya. saudara. Saudara. Kamar. Nah, berarti ghurfatu sebagai apa? Selain mudhof juga dia sebagai apa? Mubtada. Contohnya sebagai apa? Kabiratun sebagai Khabar ya. Terus selanjutnya wa ghurfatu ukhti shagiratun dan kamarnya Kamar saudariku kecil gitu ya. Dan kamar saudariku kecil. Wa ghurfatu akhi amama ghurfati. Apa? Kamar saudaraku di depan apa, Bu? Saudaraku di depan kamarku. Kamarku gitu ya. Kamar saudaraku di depan kamarku. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi dan kamarnya saudariku di depan dapur. Dapur, Masya Allah. Ingat kosakata pelajaran keempat, Bu, ya. Matbah. Kalau mirhat apa, Bu? Mirhat apa? Artinya. Ayo, pelajaran keempat ini. Mirhadun. Apa artinya? Kamar mandi. Toilet. Oh, hamam. Mirhadu toilet ya, toilet. Ada WC-nya, Bu, ya, toilet. Kalau yang kamar mandi saja hammamun ya. Hammamun itu kamar mandi. Bedakan antara kamar mandi dengan toilet, Bu, ya. Beda. Terus li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Apa artinya? Saya mempunyai saudara bernama Usama. Satu ya, Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu dan saya punya satu saudari. Su'adu namanya Su'ad. Abi wa ummi fitil ghurfatil kabirati. Ayahku dan ibuku di kamar yang besar. Di itu. Di kamar yang besar itu. Ana abi wa ummi. Saya mencintai ayahku dan ibu. Aki wa ukti dan saya mencintai saudara dan saudariku. Santun. Sampai sini ada pertanyaan? Intaha al-asyar. Selesai penjelasannya ya. Tamrinnya hanya ada 2 ya. Tamrin di sini ada 2 saja. Dan tidak ada PR tulisnya ya. Tidak ada PR tulisnya. Jadi ya sisanya tinggal hafalan kosakata, Bu, ya. Silahkan diselesaikan hafalan kosakatanya. Nah, di sini kalau udah mengerjakan PR yang di pelajaran 10 tadi, berarti PR selanjutnya adalah hafalan kosakata pelajaran 11 dan 12. Baik.
Iqra waktu. Apa artinya iqra waktu? Bacalah dan tulislah. Tapi di sini bacalah saja ya. Nomor 1. Tafadhali Bu. Langsung ke Nurul. Hadirah Nurul. Nurul Aziz. Ustaz. Tafadhali iqra. Nomor 1 saja. Man fi hadal baiti fihi hamidun. Hamidun. Mubtada ya. Hamidun. Jadi Oh, Jadi ada itu harus apa? Marfu, nggak bisa majrur. Fihi sebagai apa? Khobar. Gitu ya. Fi hadzal baiti, hi-nya kembali kemana? Hi-nya kembali kemana, Nurul? Bait. Sahih, bait. Ahsanti. Jadi di sini di dalamnya ada hamid. Berarti di dalamnya maksudnya adalah di dalam rumah. Baik. Manbu. Fatimah, bisa musyarakah nggak Fatimah? Sinyalnya. Tafadhali. Alhamdulillah masih bagus. Coba nomor 2 dibaca. Mada? Fil. Tapi. Akibati. Terus. Fiha. Terus. Wako. Wakolami. Terus. Wada. Apa artinya? Apa yang di dalam tas? Di dalamnya ada apa? Buka baju. Bolpenku dan apa? Buku tulisku. Daftari artinya apa? Buku tulis. Nah, kenapa pakai fiha? Karena apa? Karena kembalinya ke hakibah. Hakibah itu mudzakkar atau manas? Manas. Makanya pakai domir mu'annas yaitu fiha. Gitu ya. Baik. Terus selanjutnya Budui. Bisa musyarakah Budui? Nah, coba nomor Man fi sayyarati fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Masya Allah. Apa artinya? Siapakah yang di dalam mobil? Dalam kamar. Mobil ya ding mobil. Ya. Terus di dalamnya? Di dalamnya ayahku dan ibuku dan saudariku, ibu dan saudaraku dan saudariku. Ahsan nih. Terus Bu Arti, tafadhali. Rakam 4. Bu Arti maujudah? Afwan. Tafadhali. Rakam 4. Man fi Yang nomor berapa tadi? Rakam 4. Orba. Man fi masjidil jamiatil ana ma fihi ahadun. Masya Allah. Apa artinya Bu? Ma fihi ahadun. Siapa di dalam masjid universitas sekarang? Tidak ada seorang pun. Oh ya, betul. Tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun. Ahsanti. Ahadun. Ma fihi ahadun. Jadi ma di sini bukan artinya apa ya, tapi ma di sini adalah tidak ada. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Terus rakam 4. Bu siapa nih yang belum? Bu Anita, tafadhali.
Man fi hadihil ghurfati fiha Mudi. fiha mudiri. Oh, kok mubtada, Bu? Mubtada Fiha harus apa? mud Marfu'. Mubtada harus marfu'. Iya, Fihal mudiru. Masya Allah. Jadi yang majrur sebenarnya hanya saja karena hanya nggak kelihatan majrur ya tetap dianggap majrur. Nah, kalau sudah ada yang dimajrurkan oleh fi, maka al-mudirnya tidak perlu dimajrurkan lagi karena dia sebagai apa, Bu? Mubtada. Jadi di sini fi khobar, mubtadanya apa? Al-mudiru. Jadi al-mudiru selamanya marfu'. Jadi mubtada selamanya marfu'. Mau bagaimanapun, mau kapanpun, kalau mubtada itu harus apa? Marfu', tidak boleh majrur. Ini mencatat satu. Sampai sini ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tamrin 2. Nah, ini tamrin 2 khusus nomor 5 sampai nomor 7. Itu setelah uhibbu, itu bacanya harokat terakhirnya fathah, Bu ya. Harokat terakhirnya fathah kenapa? Karena dia mansub sebagai objek. Ini dikenalkan sebagai objek. Kalau objek itu harus mansub dengan apa, Bu? Harokat fathah. Coba nomor 1. Silakan Bu Gayo. Hadirah Bu Gayo. Ya, Ustaz. Uhibbu apa? Uhibbu abi wa ummi. Ahsanti. Nomor 2. Bu Mitra. Hadirah. Hadir Ustaz. Tafadhali. Uhibbu akhi wa ukhti. Masya Allah. Uhibbu artinya saya mencintai ya. Udah bisa semuanya. Terus selanjutnya Bu Trinur. 3. Uhibbu. Uhibbu jamili. Jamili. Zamili artinya apa? Teman. Teman-teman. Saya mencintai teman-teman. Teman satu Saya maksudnya. mencintai ya, teman sebangku, maksud sebangku, sekelas. Terus Nurul nomor 4. Nurul. Uhibbu ustazi. Santi. Selanjutnya Putri. Putri udah barusan. Bu Wanita lagi, nomor 5. Uhibbu. Masya Allah. Kenapa harus fathah, Bu? Karena tadi apa? Sebagai objek. Jadi nanti kita akan pelajari objek seluruhnya di semester 3 insya Allah. Ini hanya perkenalan saja. Objek harus fathah. Terus Bu Arti, nomor 6. Uhibbu. Uhibbun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun Nabiyya Ibu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nah, nomor 7 terakhir Bu Dwi. Hadirah Bu Dwi. Hadirah Ustaz. Tafadhali. Uhibbul ghotal Arabiyyata. Naam, ahsantun Santi. Barakallahu fikunna jami'an. Intaha darsuna fid darsi kam al-hadi asyara. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup pada hari ini. Pelajaran ini. Yakin nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya sedikit mengumumkan sesuatu, Bu ya. Untuk pekan depan, kan ada sebenarnya hari Ahadnya itu kan ada apa, Bu? Hari raya besar seluruh umat Islam, yaitu apa? Idul Adha. Nah,
Di kelas-kelas yang lain itu hari ini dan besok, pokoknya yang KBM Kubarok itu kebanyakan sudah pada ujian, Bu. UAS. Nah, kelas kita kan udah ketinggalan. Otomatis inisiatif saya, bagaimana kalau kita tambahan di hari libur besok. Jumat sore tetap. Nah, seharusnya kan besok libur nih. Entah libur ujian atau libur setelah ujian. Jadi disatukan. Gimana, Bu? Setuju gak, Bu? Jumat yang lain libur, tapi kita Jumat khusus mumpung nggak puasa Arafah kan. Kalau yang Muhammadiyah puasa Arafah ya? Ada yang Muhammadiyah nggak di sini? Halo? Ya, Nggak apa-apa ya. Puasa-puasa ya, tapi yang ada uzur nggak apa-apa, izin saja nggak apa-apa, karena pelajaran 12 ini ya kita sebagai hiburan saja, pelengkap saja istilahnya. Jadi Seperti Jumat pekan depan. ya, Jumat pekan depan kalau memang ada yang puasa Arafah silahkan, boleh mempersiapkan hidangan kepada keluarganya atau yang lainnya. Kalau yang belum puasa Arafah boleh silakan ikut KBM tersebut. Gitu ya. Gimana, Bu? Setuju? Iya. Setuju, Ustaz. Setuju ya? Setuju, insyaallah. Untuk Insyaallah. menyelesaikan KBM pelajaran semester pertama. Baik. Wassalamualaikum Jamnya sama ya, Ustaz?